Bapak Abdullah Aswar Anas, nantinya sebanyak 1,6 juta tenaga honorer dipastikan lolos dalam seleksi CSN 2024. Nah ini teman-teman ya, tenaga honorer yang berpeluang besar menurut masa kerja dan usianya. Nah yang pertama, tenaga honorer. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita tetap menanti informasi baik mengenai rekrutmen CSN, baik itu PNS maupun pengangkatan P3K. Nah teman-teman tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah teman-teman, kali ini kita berbagi informasi mengenai seleksi CSN 2024 resmi dibuka. Inilah syarat dari Menpan RB yang harus dipenuhi tenaga honorer dalam pengangkatan P3K. Nah ini teman-teman ya, awalnya pendaftaran CSN yakni itu PNS telah dibuka di tanggal 20 dan akan diikuti oleh pendaftaran atau rekrutmen P3K. Jadi teman-teman tenaga honorer harus mempersiapkan syarat ini agar dapat diangkat P3K 2024. Nah langsung saja kita ke informasinya. Dilansir daripada ayubandung.com, setelah penantian panjang, akhirnya kini seleksi CSN 2024 telah resmi dibuka. Namun, Menpan RB menegaskan pada seleksi CSN yang dibuka mulai tanggal 20 hingga 6 September 2024 ini masih terfokus pada pengadaan CPNS. Meskipun begitu, pemerintah mengatakan bahwa seleksi P3K 2024 juga akan segera dibuka tak lama lagi. Nah ini dia teman-temannya, karena sudah ada kita lihat sama-sama bahwa jadwal daripada penerimaan CSN yakni CPNS dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 6 September 2024. Nah, sesuai dengan informasi yang kita dapat, setelah ataupun tak lama lagi, maka pendaftaran P3K 2024 itu pun akan dibuka. Perlu diketahui bahwa langkah pemerintah dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer kini telah memasuki proses verifikasi data. Berdasarkan informasi dari Menpan RB yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas, nantinya sebanyak 1,6 juta tenaga honorer dipastikan lolos dalam seleksi CSN 2024. Segala aturan yang memuat kebijakan terkait seleksi CSN 2024 telah termuat dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Pada aturan tersebut juga telah mencakup syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer yang melamar. Adapun persyaratan bagi tenaga honorer yang ingin melamar P3K adalah sebagai berikut. Nah ini dia teman-temannya yang harus kita pahami, simak syarat agar Bapak Ibu teman-teman tenaga honorer dapat melamar P3K dan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, yang pertama itu ada warga negara Indonesia telah berusia hingga 1 tahun sebelum masa pensiun, oke, telah berusia 20 tahun hingga 1 tahun sebelum masa pensiun, pelamar tidak pernah dipenjara selama 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan sebagai ASN, TNI, Polri maupun pegawai swasta, tidak berstatus sebagai calon PNS, P3K, TNI, dan Polri, bukan anggota pengurus partai. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia hingga luar negeri.
mampu memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan masing-masing jabatan. Nah, itu dia teman-teman ya yang harus kita pahami syarat daripada untuk tenaga honorer atau Bapak Ibu tenaga honorer agar dapat melamar P3K 2024. Nah, setelah melamar dipastikan kita sebagai tenaga honorer langsung diangkat menjadi P3K 2024. Nah, harus kita ketahui juga bahwa P3K itu terbagi atas dua, ada P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jadi, semua tenaga honorer bakal diangkat menjadi P3K sesuai dengan hasil daripada ujian ataupun seleksi kompetensinya. Jika, nah seperti video kita sebelum-sebelumnya juga dijelaskan, jika lolos sesuai dengan seleksi kompetensi maka menjadi P3K penuh waktu dan sebaliknya menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi jangan khawatir teman-teman, jika kita menjadi P3K paruh waktu, maka kita bakal diangkat juga menjadi P3K penuh waktu asalkan daerah tersebut atau instansi tersebut memiliki pendapatan yang besar dan dapat memadai. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang ASN, penataan tenaga honorer akan diselesaikan oleh pemerintah melalui pengangkatan menjadi P3K. Adapun tenaga honorer dengan masa kerja dan usia tertentu yang disebut berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K. Nah, ini teman-teman juga harus pahami dan simak. Tenaga honorer yang berpeluang besar diangkat menjadi P3K menurut masa kerja dan usianya. Nah, ini teman-teman ya, tenaga honorer yang berpeluang besar menurut masa kerja dan usianya. Nah, yang pertama, tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 5 tahun, tenaga honorer yang usianya hampir memasuki masa pensiun. Nah, dikutip dari TVR Parlemen, 20 Agustus 2024, Bapak Judimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR mengungkap bahwa tenaga honorer dengan masa kerja 5 tahun tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K. Nah, ini juga teman-temannya bakal diprioritaskan adalah masa kerjanya 5 tahun tanpa putus. Itu wajib diangkat menjadi P3K. Semua tenaga honorer tanpa terkecuali harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus. Nah, ini teman-temannya, apakah teman-teman termasuk kategori yang 5 tahun berturut-turut tanpa putus? Nah, maka jika teman-teman masuk kategori tersebut, maka teman-teman siap untuk diangkat menjadi P3K 2024. Nah, selanjutnya, selain itu, tenaga honorer yang usianya telah mendekati masa pensiun juga berpeluang besar diangkat menjadi P3K. Kendati demikian, tenaga honorer juga tetap harus lolos verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Sebagai informasi, Bapak Abdul Aswar Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa tenaga honorer akan melalui tahap tes untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini dia teman-temannya, walaupun menjadi prioritas langsung diangkat menjadi SNP3K, tetapi kita harus melalui tahap tes. Dan tahap tes tersebut seperti kita ketahui juga teman-teman, hanya sebagai formalitas, sebagai verifikasi dan validasi data saja. Asalkan data teman-teman itu sudah terdata di database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini dia yang terpenting teman-teman ya. Data teman-teman sudah lolos verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu yang utama dan yang diprioritaskan bakal diangkat menjadi P3K secara langsung. Jadi teman-teman persiapkan itu, apakah data teman-teman sudah terdaftar di database
BKN. Nah itu dia teman-temannya syarat agar kita dapat melamar P3K dan kategori honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K 2024. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, persiapkan diri dan pahami dan jangan lupa simak apa saja persyaratan dan kategori honorer yang langsung diangkat P3K 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Jangan lupa juga tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next video.